Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Seksi Pakis Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara. Beliau adalah Kiai Haji Sudianto SAG. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Masusua. Ini juga beliau senior kami. Sama-sama kita hormati, kami muliakan para jemaah haji Kabupaten Kolaka Utara di zona 1. Zona 1 Wau, Patiani, Lambai, Masusua, Patoli, Kecamatan Koleka, kemudian terakhir Kecamatan Tiu. Sama-sama kita hormati teman-teman dari staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Masusua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pertama-tama kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Ini secerah wajah Bapak dan Ibu para calon jemaah haji Kabupaten Kolaka Utara. Alhamdulillah, dalam hal persiapan kita, alhamdulillah kita sudah banyak kita lalui. Ya, tentu pertama mendaftar awal dulu tahun 2013, lama baru terjaring porsi kita. Menunggu akhirnya nomor porsi sudah dinyatakan lolos tahun ini. Setelah lolos, banyak lagi kegiatan proses paspor, biometrik di kantor, diperiksa kesehatan, kemudian pada akhirnya kita sudah di titik akhir ini adalah bermanasik haji. Perlu saya sampaikan kepada calon jemaah bahwa manasik haji tingkat kecamatan mulai hari ini tanggal 16 itu selama 8 kali pertemuan. Karena ada beberapa materi sudah dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian pemerintah pusat menyiapkan juga dana untuk kegiatan ini. Jadi bapak-bapak ini dan ibu, saya harapkan ya janganlah bawa bekal ke sini. Salam kami Pak Kawan Fandrek insyaallah. Nareki Pak. Ko di nama Andreki ya kalau ini kalau perlu sampai ke Pak Ki Sudianto ada makan tuh. Ini Pak Kawan ini. Insyaallah. Kemudian saya juga perlu sampaikan bahwa
Kabupaten Kolaka Utara kita sudah di kloter 39. Jadi ada 4 kabupaten kita gabung. Kita kloter 39. Kemudian insya Allah pemberangkatan kita dari Kabupaten Kolaka Utara ke embarkasi Makassar, insya Allah Allah meridhoi kita, insya Allah tanggal 29 Mei. Nah, dia kan lebih kan? Sebelum ini lebih 29 kita pelepasan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati Kolaka Utara. Kemudian kita menyeberang ke Siwa. Di Siwa sudah ada bis menunggu. Mungkin karena jamaah kita 114, kita perkirakan mobil kita pakai nanti insya Allah 6 mobil bis kota, bis malam yang panjang itu. Nah, makanya kemarin saya sudah koordinasi ketemu langsung kemarin sama Pak PLT Kepala Seksi PHU, yaitu di pemerintah di kantor Bupati adalah Ibu Kabak Kesra. Saya sudah sampaikan kondisi jemaah kita yang siap diberangkatkan insya Allah. Kemudian tanggal 30 insya Allah malam kita tiba di asrama haji Makassar. Kemudian asrama haji yaitu pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Kesra, Bu Kesra, saya sama-sama nanti insya Allah ke Makassar, dalam hal ini koordinasi dengan pihak UPT asrama haji. Yang dibicarakan adalah tempat menginapnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi 1 hari sebelum kita diterima oleh panitia embarkasi, maka pihak kabupaten yaitu tetap tanggung jawab kita untuk mempersiapkan kamar jemaah haji kita sekalian. Itu di UPT Makassar itu ya tidak sama dulu. Sekarang itu tempatnya di asrama haji bertahap sama dengan hotel bintang 7. Insyaallah. Jadi ya nanti kita di sana, kita lihat di sana. Sama modelnya bangunan-bangunan di tanah suci. Ya. Inilah pengantar awal supaya ada gambaran. Ya. Tentu Bapak mendengarkan ini 29 berarti tinggal menghitung hari. Ya tentu dalam hal ini persiapan kita insyaallah dijaga kesehatan kita. Para calon jemaah yang kami muliakan, oleh karena itu jemaah haji ini merupakan salah satu ibadah spiritual. Kita berkunjung di tanah suci, maka tidak sama kita berkunjung di negara-negara Eropa, negara-negara Barat. Tidak sama kondisinya kita ke Amerika, kita ke Jepang, kita ke Korea, tidak sama. Kita ke Jakarta, tidak sama. Nah, oleh karena itu pemberangkatan jemaah haji itu banyak aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama aturan kesehatan. Ketika kita diperiksa kesehatan di tanah air, jadi yang ada di sini yang jelasnya adalah sudah ada hasil dari kedokteran bahwa istiqomah, dinyatakan layak, dinyatakan sehat. Nah, oleh karena itu masih ada tahapan pemeriksaan kesehatan terakhir, dan di sini juga kadang ada temuan. Yaitu pemeriksaan kesehatan di asrama haji.
asrama haji. Nah, jadi harapan kami kepada Bapak dan Ibu, karena masih ada tahapan pemeriksaan kesehatan di asrama haji di Makassar, setiap tahun di Sulawesi Tenggara itu biasa ada kabupaten 1-2 jemaahnya tidak diloloskan, mungkin temuan kesehatan dan lain sebagainya. Kemarin 2023 ada ditemukan sama dokter ibu muda yang ternyata diperiksa di kesehatan di asrama haji, ternyata ya ketahuan 1 minggu tinggal atau 1 minggu bawah. Pernah waktu saya di seksi haji Pak Kiai di Kolaka, orang Ladongi 1 minggu juga. Akhirnya suami istri naik. Kemudian ternyata temuan tidak diberangkatkan. Nah, oleh karena itu saya harapkan kepada ibu muda ini, bapak-bapak muda, ya hati-hati. Ini nggak bisa. Ini cuma mengingatkan, Pak. Padahal itu sebenarnya dalam agama itu kewajiban. Tapi ya hati-hati. Artinya ya saya kira banyak cara. Ini harapan kami untuk persiapan jangan sampai di pemeriksaan kesehatan nanti di Makassar yang ada temuan ataukah ada penyakit-penyakit yang lainnya. Tapi alhamdulillah kita di Kabupaten Kolaka Utara belum pernah ada jamaah kita istilahnya tidak diberangkatkan. Karena kenapa? Kalau ada kesehatan, istilahnya masalah kesehatan sehingga tidak diloloskan di embarkasi Makassar, ya pasti dinas kesehatan kabupaten kadang diberikan istilahnya peringatan, kadang diberikan informasi dari kabupaten asrama haji kenapa bisa seperti ini. Bapak Ibu yang kemuliakan, oleh karena itu tujuan daripada manasik haji ini yang pertama adalah memberikan pemahaman ilmu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para calon jemaah haji. Jadi materi kita itu memang sudah ada dari pusat, itu bermacam-macam temanya, bermacam-macam judulnya. Nah kemudian tahun ini yang kita pakai pemanasik haji itu adalah yaitu termasuk ahli-ahlinya semua. Ada beberapa dari luar kita masukkan di sini. Ya salah satunya Pak Kakandek Kolaka Timur. Kemudian Ibu Kandek Kolaka. Ada Kiai Dr. Abdul Rahim dari Kolaka. Kemudian dari Lasusua ada Pak Kiai Sugianto. Kemudian ada Dr. Haji Pak Harudin. Ada Ustaz Arabia Insi. Kemudian saya, kemudian pelaksana tugas PHU. Alhamdulillah yang dari luar itu adalah semua memiliki sertifikat pembimbing haji. Nah aturannya sebenarnya harus bersertifikat, tapi kalau belum bersertifikat tidak ada juga dibolehkan juga. Ya tergantung kepada Pak Kiai, ya tentu kalau ada pengalamannya, apalagi beliau di sana sudah menunaikan ibadah haji 2 tahun yang lalu. Saya sampaikan beliau kalau kita sudah pernah haji, biar tidak ada konsep kita lihat karena kenapa pernah langsung menginjak yaitu Arab Saudi. Ya pengalaman saja di sana disampaikan ya itu cukup berberkah kepada kita semua. Itu pertama pemahaman. Jadi saya akan kepada calon jemaah haji, ketika pemateri kita pasti kita memberikan materinya, saya kira diperhatikan dengan baik. Karena kenapa? Ya tentu perhajian ini ya ada hal-hal yang tidak dilaksanakan bisa haji kita tidak sah. Ada rukun, ada wajib. Ini harus kita pahami para calon jemaah haji Kabupaten Kolaka Utara. Yang kedua tujuannya di samping ilmu tadi, kemudian
Kemudian yang kedua adalah dilatih kita untuk koordinasi di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada silaturahmi di dalamnya. Ya, kalau di tanah suci nanti ini jalur koordinasi harus kita mantapkan kepada para calon jemaah haji, apalagi dalam satu kloter. Jadi kloter itu berapa orang satu kloter Pak Haji? 300 ya 400-an. Jadi bayangkan 400-an dengan petugas haji selain calon jemaah haji, yaitu 400-an itu satu pesawat. Jadi saya harapkan Bapak-bapak dan Ibu jangan ada pikiran lagi 400 bagaimana, jangan ada terbebani. Ya pakai dengan kapal ya nanti kita rasakan. Itu yang tidak pernah naik pesawat, kalau perlu yang di pinggir-pinggir itu tempat duduknya ya jangan melihat terus di samping kiri kanan. Karena kalau ada di atas itu rumah kayak gimana ya, kayak sama dengan semut kecilnya. Ya biasa itu laut kayak nggak terlalu luas dilihat. Ya begitu berapa kaki di atas udara. Jadi saya harapkan ini menjadi masukan juga. Kalau misalnya hal seperti itu, kuncinya adalah insya Allah kita serahkan langsung, tawakal, serahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting sekarang insya Allah TPDJ ini niatkan untuk menuju ke tanah suci. Insya Allah kalau lihat kita dipermantap kemudian dibarengi dengan kejelasan, insya Allah beban-beban yang kita biasa ada dalam pikiran kita, biasa ada di dalam hati kita, insya Allah bisa istilahnya loh. Artinya seakan-akan yaitu perasaan tak megesi, dari perasaan tak megesi kemudian kita berangkat, insya Allah biasa di jalan tidak ada hal-hal yang bisa istilahnya muncul yang tidak diinginkan. Jadi serahkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini tawakallah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tujuan manasik haji ini yaitu tentu dalam hal ini yaitu kita mau memahami antara kondisi di tanah air dengan kondisi di tanah suci. Karena tradisinya di sana lain, tradisinya juga di sini lain. Insyaallah pemateri kita pasti memberikan yang terbaik kepada jemaah kita, khususnya jemaah Kabupaten Kolaka Utara. Yang terakhir, saya berterima kasih banyak kepada pelaksana manasik haji tingkat kecamatan, para teman-teman KUA. Saya sampaikan yaitu bersinergikan dengan teman-teman KUA yang lain. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada pengurus masjid atas diberikannya waktu untuk menempati masjid kita untuk bermanasik haji. Kemudian saya juga berterima kasih banyak kepada pemateri atas kehadirannya bertemu juga di tempat ini bersama jemaah kita. Ya bisa dikatakan jemaah kita ini ya malaikat turun dari langit. Ini bapak-bapak ini semuanya malaikat turun dari langit ke bumi untuk persiapan melaksanakan yaitu salah satu rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji. Ini harapan kami, insyaallah pemateri insyaallah berikanlah yang terbaik kepada jemaah kita supaya ada bekal dibawa untuk menuju ke tanah suci, insyaallah. Bayangkan berapa tahun kita tidak didaftar, 2013 kita mendaftar, berapa tahun kita menunggu. Jadi kepada JMI niatkan, kemudian ikhlas kemudian berbentuk dibarengi dengan kesabaran, karena haji itu harus dibarengi dengan kesabaran. Kan kita sudah rasakan itu Bapak dan Ibu, paspor, pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya, tanpa kesabaran tidak bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka
dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, kegiatan manasik haji tingkat kecamatan kami nyatakan dibuka secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.